terapi yang kita lakukan tentunya adalah terapi medis, karena basic kami adalah basic dokter. Jadi pasti kita intervensi dengan obat atau farmakoterapi. Ruqyah syariah tidak semata-mata gangguan akibat jin saja, tapi juga penyakit-penyakit biasa. Buktinya yang disengat kalajengking atau yang dipatuk ular itu zaman dulu kan diruqyah. Padahal ini bukan penyakit batin, istilahnya penyakit biasa, tapi demikian. Yang mematikan ya, penyakit jantung kardiovaskuler. Maka penyakit yang kedua yang paling banyak adalah penyakit depresi. Nah, ini yang paling berbahaya yang terjadi di masyarakat kita ya. Berbentuk perintah, karena bisa membunuh orang ya, bisa membunuh. Udah itu dibunuh. Nanti kalau kamu nggak dibunuh, kamu sendiri yang dibunuh, sehingga dia kalah. Penyakit kejiwaan dalam syariat ya jelas ada. Bahkan agama ini datang untuk mengobati jiwa pada hakikatnya, bukan badan. Agama tidak berbicara pengobatan badan secara khusus ya. Sebenarnya semua penyakit berawal dari sini. Dari ketenangan pikiran. Orang yang tidak merasa tenang dalam kehidupannya, orang yang kurang dekat dengan Robnya ya, tidak merasakan rasa bahagia, rasa senang, itu penyakit itu mudah masuk ya, termasuk penyakit fisik. Ya, orang nggak akan bisa berpikir loh, kanker ada kaitannya dengan jiwa. Bisa kita buktikan dengan secara ilmiah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, keluarga muslim dimanapun Anda berada, rahmatullah. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bincang Santai, dan pemateri kali ini kita bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala, dan yang kedua yaitu bersama Dr. Utomo, spesialis kejiwaan, dan beliau juga seorang magister kesehatan. Dan kita sapa pemateri kita yang pertama tadi yaitu Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya, Ustaz? Saya alhamdulillah. Ini kita sedang berada di Sumeneb, Ustaz ya? Nggih, daurah. Ada Ustaz. Nah, baru pertama kali atau gimana, Ustaz? Ini ketiga insyaallah. Ketiga kali. Ya, ketiga kalinya untuk daurah yang rutin ya, walaupun sudah lama kita tidak melakukan karena mungkin pandemi. Ya. Keluarga muslim dimanapun Anda berada, mungkin kita berkenalan dulu dengan Dr. Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik, Dok. Mungkin kita berkenalan dulu lebih dekat lagi, Dok. Untuk Dr. Utomo sendiri asli orang mana, Dok? Oh iya, nama saya Utomo, itu orang tua memberi nama singkat seperti itu, asli Jawa. Asli Jawa, asli saya Magetan. Ya, masih Jawa Timur juga. Kesini karena dinas ya, kebetulan kami diterima PNS di RSUD Sumeneb, kemudian istri juga asli Sumeneb, sehingga kita jadi orang Sumeneb akhirnya gitu. Kemudian riwayat pendidikan saya dulu dokter umum, menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian ngambil Magister S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian kami melanjutkan studi lagi ke spesialisnya, spesialis kedokteran jiwa di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian itu waktu sekolah kedokteran jiwanya kita dapat beasiswa dari Kemenkes RI, jadi free biayanya karena di sini belum ada dokter jiwanya. Waktu itu memang belum ada, satu Madura belum ada. Kebetulan kami pertama kali sebagai psikiater di Madura. Nah, Dok, untuk spesialis kejiwaan, bagaimana sih, Dok? Dalam prakteknya itu bagaimana, Dok? Sebelumnya gangguan jiwa itu adalah suatu gangguan yang menyerang otak, yang diserang nanti kalau otak yang terkena itu nanti akan menimbulkan 3 manifestasi yang ada 3 manifestasi yang akan muncul, yakni biasanya kami menyingkat 3P, itu lebih mudahnya. P pertama adalah menyerang pikiran, yang kedua adalah menyerang perasaan, yang ketiga adalah menyerang perilaku atau behavior. Nah, 3 ini yang kita pelajari dalam ilmu kedokteran jiwa.
bagaimana pikiran seseorang itu terganggu, apa penyebabnya dan sebagainya, itu sangat panjang lebar yang perlu perlu disampaikan, mungkin tidak cukup ya, mungkin akan singkat saja. Kemudian yang kedua adalah gangguan perasaan ya, seperti orang depresi, seperti orang cemas ya, seperti orang ketakutan, seperti orang panik, itu nanti gangguannya ada letaknya di perasaan. Kemudian yang ketiga gangguan perilaku ya, perilaku yang aneh-aneh ya, perilaku yang tidak masuk akal, yang tidak wajar, itu nanti masuknya di gangguan perilaku. Kemudian itu ringkasnya seperti itu. Kemudian terapi yang kita lakukan tentunya adalah terapi medis, karena basic kami adalah basic dokter. Jadi pasti kita intervensi dengan obat atau farmakoterapi. Namun tidak menutup kemungkinan, atau bahkan di bagian kami itu ada namanya psikoterapi. Jadi terapi psikis dengan cara apa? Wawancara, dengan cara mensupport ya. Nah, ini nanti akan bersinggungan dengan para ulama ya, ustadz dan sebagainya, kiai dan sebagainya, nanti akan bersinggungan di situ masalah psikoterapi ini. Jadi terapi menurut penelitian itu di kami itu lebih efektif dua macam, terapi obat dan terapi psikoterapi ya, dengan motivasi dan lain sebagainya. Baik, Dok, terima kasih atas sambutannya. Ustaz, untuk seluk-beluk penyakit kejiwaan ini dalam syariat itu bagaimana, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Utomo berkaitan dengan terapis kejiwaan ini ya, itu sebenarnya tidak ada atau ada sisi kesamaan dari pandangan syariat juga, dari secara medis dan syariat. Seperti tadi penyakit kejiwaan dalam syariat yang jelas ada. Bahkan agama ini datang untuk mengobati jiwa pada hakikatnya, bukan badan. Agama tidak berbicara pengobatan badan secara khusus ya, tapi justru pembicaraan adalah tentang penyakit hati, kejiwaan. Nah, terapinya juga tadi ada dengan terapi seperti apa yang motivasi ya, dalam Islam juga demikian. Bahkan tadi Pak Dokter mengatakan ini kaitan dengan para ulama, para ahli ilmu, memang dengan pembahasannya ini bagaimana untuk menyadarkan manusia, bagaimana hakikat kehidupan dijelaskan seperti itu, sehingga yang tadinya murung, tidak gembira, ada masalah, menjadi cerah, hatinya tercerahkan. Kemudian dalam syariat pun ada pengobatan yang sifatnya obat ya, seperti ada Nabi mengajarkan ada pengobatan yang namanya habatus sauda dan semisal. Jadi dari satu sisi ini juga ada kesamaan. Jadi pengobatan dua, dengan obat dan dengan masalah psikis, terapi psikis ya, untuk motivasi dan semisal. Nah, mungkin itu. Adapun dalil yang menunjukkan ada penyakit kejiwaan dalam Islam, bahkan disebutkan di dalam banyak dalil-dalil tentang Allah Ta'ala bersumpah tentang kebaikan jiwa, ya kan? Allah mengatakan misalnya wa nafsin wa ma sawwaha, Allah bersumpah demi jiwa bagi nafs. Berarti ini ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk, dan jiwa yang buruk ini adalah penyakit. Nah, demikian kalau dari kacamata syariat. Baik, Dok. Untuk selama ini kasus yang dokter tangani apa saja, Dok, dan yang mungkin yang lebih sering itu tentang kasus apa, Dok, yang jenengan tangani? Baik, yang spesialis dokter jiwa ini atau dokter jiwa atau psikiater itu sama saja, bahwa yang kita tangani itu pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Yang dimaksud gangguan jiwa itu adalah gangguan jiwa dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Itu banyak sekali ya, ada puluhan ya, gangguan jiwa itu ada puluhan bahkan ratusan ya, jenis-jenisnya ya, macam-macam. Yang paling sering yang kita tangani itu orang-orang dengan gangguan depresi. Ini tahun 2020 kemarin itu menduduki peringkat kelima terbesar ya, peringkat kelima terbesar penyakit terbanyak, bukan kelima, malah bahkan kedua setelah penyakit jantung yang mematikan ya, penyakit jantung kardiovaskuler. Maka penyakit yang kedua yang paling banyak adalah penyakit depresi ya. Penyakit depresi itu orang bilang katakanlah orang stres. Nah, nanti stres juga ada tingkatnya, stres ringan, sedang, berat, sangat berat. Kemudian saya bicara dari yang paling berat. Yang paling berat yang kita kenal dengan nama skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat. Nah, ini gangguan jiwa berat ini saya selalu mengasumsikan dengan orang yang sudah kena kencing manis ya, diabetes mellitus. Jadi dia bukan ketergantungan obat, bukan, dia butuh obat untuk menetralisir kadar-kadar hormon yang tidak seimbang di dalam otaknya ini ya. Karena orang-orang gangguan jiwa atau stres itu
kadar hormon di dalam otaknya tidak seimbang. Secara medis bisa diterangkan seperti itu ya. Semacam apa kadar hormonnya? Semacam serotonin, semacam dopamin, semacam GABA, semacam adrenalin, semacam norepinefrin, epinefrin, masih banyak lagi yang ada di otak ini ya. Nah, itu kalau tidak seimbang akan menimbulkan manifestasi apa nanti yang muncul, termasuk depresi. Depresi tadi Ustadz sudah bilang orang yang murung, yang sedih, yang kurang bahagia, kurang bisa merasakan senang. Nah, itulah tanda-tanda atau gejala-gejala orang depresi ya. Tidak semangat, tidak gairah, menangis ya. Kemudian tertimpa banyak masalah, kehilangan orang yang kita sayangi, itu juga masuk dalam kategori orang-orang kena depresi. Nah, kemudian tentunya kalau pengobatannya tentunya dengan dua macam. Kalau di bidang kami, di bidang medis kedokteran jiwa itu ada dua macam tadi. Dengan obat kita kasih, tentunya akan kita kasih anti depresi. Kemudian dengan psikoterapi atau konseling, kita konseling, kita psikoterapi atau dalam bahasa Ustadz atau bahasa ulamanya adalah memotivasi, kemudian menguatkan keimanannya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya seperti itu. Dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat tentunya dengan sesuai sunnah kalau dalam hal ini. Tentang psikosofren itu sebenarnya ciri-ciri yang menonjol kepada pasien yang terkena psikosofren itu bagaimana sih dok? Soalnya dulu pernah ada seorang teman gitu yang mana saudaranya itu kena psikosofren, itu ciri-cirinya bagaimana dok? Jadi penyakit skizofrenia ini adalah penyakit gangguan jiwa berat ya, paling berat ya. Nah, ini dengan ciri-ciri atau gejala-gejala yang muncul pertama adalah ini berpikiran yang tidak normal ya, artinya tidak sama dengan pikiran kita ya. Seperti pikiran yang aneh-aneh ya, dia yang paling ekstrim adalah dia berhalusinasi. Berhalusinasi bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat ya, melihat bayangan-bayangan apa dan lain sebagainya, atau mendengar sesuatu bisikan-bisikan yang kita tidak bisa mendengar ya. Nah, hanya pasien sendiri yang mendengar. Yang katanya orang-orang sini itu bisikan setan gitu. Tapi secara medis bisa diterangkan bahwa itu adalah salah persepsi saja ya. Salah persepsi, bahkan ada suara sedikit aja dikira ada suara omongan gitu ya. Nah, biasanya bentuknya itu halusinasi auditorik namanya, itu berbentuk tuduhan-tuduhan, menuduh-nuduh ya, kamu begini ya, yang jelek-jelek biasanya atau istilahnya itu dijelek-jelekan sama bisikan-bisikan itu, atau bahkan suruh berbentuk perintah. Nah, ini yang paling berbahaya yang terjadi di masyarakat kita ya, berbentuk perintah, karena bisa membunuh orang ya, bisa membunuh, udah itu dibunuh, nanti kalau kamu nggak dibunuh, kamu sendiri yang dibunuh, sehingga dia kalap, bukan gitu ya, dia kalap. Nah, akhirnya ya udah bunuh orang atau mecahin kaca dan mengamuk dan sebagainya, itu dari halusinasi suara yang didengar oleh telinga. Nah, orang lain tidak akan bisa dengar karena dia gangguan persepsinya di otaknya. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang lain, skizofrenia ini perlu penanganan serius ya, karena berbahaya ya. Dia bisa dikendalikan dengan obat ya, bisa dikendalikan seperti tadi yang saya katakan, seperti kencing manis itu akan terkendali dengan obat ya. Begitu tidak minum obat maka kencing manisnya akan naik ya, kadar gula darahnya akan naik. Begitu juga dengan penyakit skizofrenia. Kalau dia tidak minum obat skizofrenianya, dia akan naik gejala-gejalanya tadi. Seperti itu. Tapi Ustaz, tentang penyakit yang barusan kita tanyakan kepada Dr. Utomo tentang skizofrenia itu apa ada kaitannya dengan gangguan jin atau setan itu Ustaz? Dan juga dengan kaitannya dengan terapi ruqyah gitu Ustaz? Nah, kalau dari segi jenisnya itu ada dua memang dalam syariat pun disebutkan, seperti soro. Soro itu adalah penyakit semacam ngamuk ayan gitu ya, ngamuk kejang-kejang dan semisal. Itu syariat juga memandang ada dua, ada yang memang gangguan jin, ada yang memang penyakit, jadi penyakit biasa medis. Namun kalau dalam cara masalah terapinya dalam Islam tidak dibedakan baik jenis jin atau jenis yang penyakit biasa, tetap dengan ruqyah. Jadi pengobatan Quran ini tidak khusus pengobatan untuk gangguan-gangguan kejiwaan berupa gangguan jin saja. Karena jin juga sihir adalah dihayalkan seorang melakukan padahal tidak melakukan. Seperti juga terjadi pada Rasulullah SAW, terkena khayalan ini, namun Allah menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ruqyah syariah tidak semata-mata gangguan akibat jin saja, tapi juga penyakit-penyakit ya sebutnya yang disengat kalajengking atau yang dipatuk ular, itu zaman dulu kan diruqyah. Padahal ini bukan penyakit
batin, istilah penyakit biasa, Batin. tapi demikian. Maka termasuk demam, termasuk apapun demikian. Termasuk apapun yang saja memang tadi sumbernya bisa sebabnya dua ya, bisa biasa memang bukan tidak ada kaitan dengan gangguan syaitan, gangguan jin, ada yang memang dari gangguan jin. Nah Ustaz, kita akan berbicara tentang ilmu kesehatan juga Ustaz. Dan kita ingin tahu lebih lanjut tentang ruqyah itu Ustaz. Sebenarnya ruqyah itu bagaimana sih sejarahnya Ustaz dalam Islam? Sejarah ruqyah adalah berawal dari firman Allah bahwa Al-Quran adalah syifa linnas, obat penawar bagi manusia. Dan ini dua, baik obat jiwa ya, baik obat yakni jasmani badan biasa. Karena dalam Quran pun disebut penyakit ada dua. Ada penyakit yang sifatnya penyakit syubhat dan ada penyakit yakni syahwat, dan ini penyakit hati. Lalu di Quran disebut penyakit badan. Contohnya Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin." Dan siapa di antara kalian marid, sakit ini sakit biasa atau safar, maka boleh tidak berpuasa. Tapi di Quran juga disebut penyakit hati, seperti penyakit syubhat, seperti orang-orang munafikin. Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Berarti ini penyakit hati. Termasuk juga penyakit syahwat. Contohnya Allah mengatakan para wanita Rasul SAW jangan mengeraskan suara. Para wanita Rasul SAW jangan sampai melembut-lembutkan suara sehingga fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, sehingga nanti orang yang dalam hatinya ada penyakit akan menjadi kepingin. Ini penyakit syahwat maknanya. Nah, intinya di dalam Quran ada dua penyakit badan dan penyakit hati. Dan penyakit hati ada dua, syubhat dan syahwat. Jika demikian berarti memang demikianlah penyakit dan terapi ruqyah dengan Al-Quran. Nah, berarti dua-duanya ini berfungsi, baik penyakit badan atau penyakit hati. Lalu kalau ruqyah itu sendiri dicontohkan oleh Nabi, bahkan di dalam Al-Quran ada surah yang namanya surah ruqyah. Itu surah Al-Fatihah. Jadi pengobatan dengan membaca. Jadi ruqyah artinya bacaan Quran, doa-doa Nabi. Bahkan Nabi pun meruqyah. Jadi Nabi mengatakan bismillahi arqiq, bismillah aku meruqyah. Berarti ruqyah adalah petunjuk Nabi, dipraktikkan oleh Nabi dan perintah Nabi untuk mengobati dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikannya. Jadi bacaan hanya dari Al-Quran. Demikian. Jadi dari situlah bermula dari wahyu bahwa ruqyah itu disyariatkan. Nah Ustaz, jadi tidak ada pertentangan kontra antara pengobatan medis dengan pengobatan ruqyah tadi Ustaz, dengan Al-Quran tadi Ustaz ya. Betul, jadi tidak ada pertentangan karena Al-Quran berbicara penyakit badan. Nah, ini dipelajari oleh medis. Quran berbicara penyakit badan dan ini dibicarakan oleh medis, ilmu medis. Dan Quran juga berbicara tentang penyakit batin. Ini pun diantara ilmu kedokteran seperti apa yang dipelajari Pak Utomo, ini bagian dari pembahasan tentang kejiwaan. Yang bisa seseorang ya ada berpenyakit jiwa dengan sebab-sebab yang banyak sekali faktor sebabnya. Nah, terapi dari Al-Quran sama saja sebenarnya dengan apa yang disampaikan tadi dalam pengobatan medis sebenarnya. Jadi tidak ada pertentangan karena Quran juga menyebutkan ada dua penyakit. Nah, yang disebut penyakit jasmani inilah yang dipelajari oleh para dokter di dalam ilmu medis mereka. Nah Ustaz, untuk ruqyah tadi kan biasanya dibaca Ustaz ya. Kalau misal ada orang yang menulis tentang ayat-ayat Al-Quran di kertas kemudian dicampur dengan air kemudian diminumkan, itu apa masih diperbolehkan atau dilarang Ustaz? Baik, cara ruqyah ada 5 cara. Yang pertama dengan dibacakan kemudian ditiupkan, sambil ditiupkan kepada orang yang sakit. Itu cara yang pertama. Sebagaimana dipraktekkan Nabi SAW ketika mau tidur beliau baca Al-Quran lalu ditiupkan, dan Nabi perintahkan kepada kita juga. Aisyah juga ketika Nabi sakit beliau bacakan lalu ditiupkan ke tangan Rasul, lalu tangan Rasul diusapkan kepada jasad Rasul SAW sendiri oleh Aisyah dalam rangka ngalap keberkahan. Yang kedua, dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan tanpa ditiupkan, tapi dengan cara disentuh, dipegang. Kalau yang tadi ditiupkan, boleh ke arah wajahnya, boleh ke arah telinganya ditiupkannya. Kalau yang kedua ini dipegang, disentuh. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, kata Nabi, "Do' yadaka," letakkan tanganmu di tempat yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru sebanyak 7 kali. Berarti ada penyentuhan, ada pegangan. Tentu bagi yang yang bukan mahram tidak boleh tentunya. Yang ketiga dibaca biasa. Ya. Nah, yang keempat ini ada yang dibaca diminum lalu diminum atau dimandikan, ini boleh. Ini pendapat yang mengatakan boleh. Hanya saja kalau yang ditulis bisa ditulis di piring atau apa lalu dikasih air dan diminum, maka ada ulama yang membolehkan, namun yang lebih afdal untuk kita meninggalkannya.
Demikian. Adapun yang ditulis di tongkat lalu tongkatnya dipukulkan, nah ini jelas ya menyelisihi, tidak ada asal, ada sumbernya. Demikian. Itu hanya cara beberapa praktek ruqyah, hanya saja secara umum membacakan Al-Qur'an secara umum. Nah, Ustaz. Nah, mungkin dokter juga perlu belajar ruqyah juga. Jadi untuk menangani pasien-pasien yang mungkin mengalami gangguan secara kejiwaan, baik terkena gangguan jin maupun juga non medisnya. Jadi memang tadi betul yang dikatakan Ustadz itu bahwa di dalam medis pun kita tidak bisa menafikan masalah rohani, masalah kejiwaan ya, penyakit-penyakit jiwa. Kita nggak bisa bahwa penyakit jiwa ini adalah nyata dan banyak sekali orang-orang yang kena penyakit jiwa itu tidak menyadari bahwa dirinya sakit jiwa, sehingga apa? Datang kepada kami sudah terlambat ya, sudah parah, istilahnya penyakit itu sudah parah. Sehingga yang kita lihat ya sudah parahnya gitu ya. Itu awal-awalnya dari problem-problem kehidupan sehari-hari, tekanan-tekanan kehidupan ya. Kemudian kekecewaan yang mendalam ya dari seseorang, seperti tadi kayak putus pacar misalnya, kalau anak-anak muda sekarang ini ya, putus pacar atau bencana alam itu ya, itu juga bisa menyebabkan suatu stres tersendiri. Itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan juga. Jadi kembali lagi ini yang tadi Ustadz sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ya dua penyakit sekaligus berada pada diri seseorang, penyakit medis atau penyakit fisik dan penyakit kejiwaan. Contohnya apa? Kadang saya ngobati secara medis saja ya, sebagai medis saja tanpa pengobatan rohani, istilahnya rohani ya, itu kurang berhasil ya. Ternyata dia kemasukan jin ya. Kita memang di bagian kami, di bagian medis yang betul-betul murni medis, ada yang sebagian kelompok yang tidak mengakui itu. Nah, tapi dalam hal ini saya sebagai muslim yang baik itu mengakui bahwa jin itu ada gitu ya, jin ada dan bisa menyerang manusia. Nah, saat orang kena gangguan jiwa, jin mudah masuk. Nah, sehingga apa? Kadang kalau sulit kita obati, kita sarankan untuk diruqyah juga gitu. Kita sarankan kadang kalau sulit dengan obat padahal sudah menurut takarannya ya, sudah takaran tapi tidak sembuh. Oh, ini ada sesuatu pasti. Ternyata betul ada yang ketumpangan ya. Dan itu bisa kita logikakan bahwa orang yang gangguan jiwa kan panarnya kosong, pikirannya kosong dan jin mudah masuk dan dia kan tidak sholat dan lain sebagainya, apalagi puasa dan sebagainya kan tidak jauh dari syariat biasanya. Nah, itu kena gangguan jiwa, jin lebih mudah masuk. Nah, seperti itu biasanya. Untuk menentukan terapinya ini terkena secara, enggak mestinya tadi yang 3P, pikiran, perasaan, dan perilaku, untuk cara menentukan itu bagaimana, Dok? Biasanya kita analisis satu persatu ya, ada nggak gangguan di pikirannya ya, pikirannya ada yang aneh-aneh enggak gitu ya, pikirannya ada yang ya diperhatikan satu-satu, pikirannya ada yang aneh enggak, ada yang pikirannya yang over pikiran, yang overthinking gitu ya. Seperti itu kita cari ya. Nah, kemudian perasaannya bagaimana, rasanya cemas-cemas, takut-takut, khawatir enggak gitu ya, atau sedih, kurang semangat, kurang gairah, atau putus asa. Bahkan ada putus asa yang sangat dalam yang kita sebut sebagai frustasi, kemudian bunuh diri ya, sampai bunuh diri ya. Di Indonesia ini cukup banyak juga kasus-kasus bunuh diri sebenarnya, kalau mau diangkat itu sangat banyak sekali ya, bunuh diri, orang putus asa, frustasi dengan keadaan, frustasi dengan dirinya sendiri. Jadi nanti yang kita sebut sebagai stres ya, yang kita sebut sebagai depresi itu ada dua bentuknya nanti yang muncul. Yang pertama, nanti bentuknya yang muncul itu bisa dia menyakiti diri sendiri, dan yang paling pokoknya dia akan bunuh diri ya, gantung macam-macam atau loncat dari gedung gitu ya. Yang kedua, depresi yang kedua adalah menyerang orang lain ya, depresi yang kedua munculnya itu justru akan menyerang orang lain. Nah, itu juga orang-orang depresi seperti itu. Jadi ada dua bentuk depresi itu, bisa terhadap diri sendiri atau ke orang lain, seperti itu. Dok, untuk penyakit medis sendiri, Dok, misal kayak kanker atau tumor, itu bisa juga pengaruh dari psikis juga ya. Sangat sekali, secara ilmiah kita bisa buktikan ya. Secara ilmiah penyakit sebenarnya semua penyakit berawal dari sini. Dari ketenangan pikiran. Orang yang tidak merasa tenang dalam kehidupannya, orang yang kurang dekat dengan Robnya ya, tidak merasakan rasa bahagia, rasa senang, itu penyakit itu mudah masuk ya. Termasuk penyakit fisik. Ya, orang nggak akan bisa berpikir loh, kanker ada kaitannya dengan jiwa.
Bisa kita buktikan dengan secara ilmiah, bisa. Penelitian-penelitian banyak sudah kita lakukan bahwa orang kena kanker. Saya kasih contoh satu saja. Kanker payudara ya, seorang ibu dia memendam sesuatu ya, misalnya terhadap anaknya ada di jauh di rantaunya ya, anaknya jauh, dia kangen, anaknya sudah sukses di Jakarta katakanlah seperti itu, dia sebenarnya menginginkan anaknya itu selalu nyambangi ya, selalu datang ya, sebenarnya nggak dibutuhkan lah uang dan sebagainya, tapi perhatiannya kepada orang tua. Nah, anaknya sudah berusaha untuk itu, berusaha untuk menyambangi orang tua, tapi nggak bisa karena dia banyak orang sibuk lah, katakanlah orang sukses, orang sibuk di Jakarta sana, dia hanya bisa lewat telepon. Tapi telepon saja tidak cukup ya, WA saja tidak akan cukup kalau nggak datang gitu, maunya orang tua seperti itu. Nah, dia memendam, orang tua ini memendam rasa kangennya, kemudian juga yang tidak kalah penting rasa kecewanya, yang ini yang sangat kita jaga, rasa kecewanya orang tua kepada anak ini yang kita nggak bisa tahu ya. Orang tua ternyata ya kalau ditanya orang tua dia nggak akan ngaku, Bu ada apa Bu, nggak akan ngaku, tapi orang tua akan memendam sesuatu. Nah, pada saat itu ya hormon jelek katakanlah begitu, hormon akan berontak, dia akan mencari penyaluran, sel-selnya akan tumbuh, sel-sel liar. Nah, sel-selnya nanti tergantung organ mana yang KO ya. Kalau payudara berarti organ payudaranya dia kalah ya, kalah berperang sehingga muncullah sel-selnya itu akan tumbuh dengan sendirinya di payudaranya sehingga membesar. Nah, kejadian secara singkatnya begitu, sehingga timbullah kanker payudara dan sangat mudah dijelaskan secara ilmiah ya. Seperti itu, ada kaitan semuanya, sentranya adalah ketenangan pikiran, dan ini sudah diajarkan di agama kita, di Islam sudah lengkap sebenarnya ya, cuma manusia aja kurang puas gitu ya. Baik dok, saya kan juga mendalami tentang terapi pengobatan kedokteran Arab klasik, yaitu Fasdu dok. Iya dok. Jadi sebagian pasien-pasien itu kadang cuma mengandalkan pengobatan saja tanpa dia bergantung kepada rohnya, kepada Tuhannya. Jadi hanya bergantung pada pengobatannya. Iya dok. Jadi bisa berpengaruh dari jiwa tadi dok ya, penyakit itu dok ya. Tapi keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kita bertanya kepada Ustadz, untuk kiat-kiat kita menjaga kejiwaan kita agar tetap stabil itu bagaimana Ustadz dalam pandangan syariat itu Ustadz? Baik, tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait bahwa pangkal pokok penyakit semua berasal daripada kejiwaan ya, kejiwaan artinya mungkin kalau bahasa kita dalam hal kehidupan dari sisi agama bahwa semuanya manusia ini baik buruknya tergantung daripada hatinya. Jadi intinya bukan masalah badannya, tapi yang paling penting itu bagaimana dia hatinya. Kata Nabi inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salaha sa'iru jasadi wa in fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wa hiyal qalb. Katakanlah bahwa pada jasad ini ada segumpal daging, yang kalau baik segumpal daging ini maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau buruk sebaliknya maka akan buruk seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging maksudnya hati. Berarti Islam pun memperhatikan masalah kejiwaan. Ya, masalah hati harus menjaga agar baik seluruh anggota kita, anggota badan kita ini. Maka di antara terapi dalam Islam agar jiwa ini tenang, tidak terkena penyakit-penyakit jiwa, entah itu kegelisahan, kebingungan, depresi, stres dan semisalnya, yang pertama iman dan amal saleh. Iman, sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran bahwa sumber kebahagiaan ada pada iman dan amal saleh. Kata Allah SWT, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh laki atau perempuan dan dia beriman, maka Allah anugerahkan kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah kata para ulama di tafsir yakni haya as-sa'adah. Ini kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, senantiasa mengingat bahwa ini dari segi terapis psikoterapi. Psikoterapi adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin bahkan harus meyakini bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya, sementara. Jadi kalau ada penderitaan, ada kesulitan, ingat ini sementara. Allah akan memberikan kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Maka senantiasa muslim dengan adanya musibah itu tidak akan stres. Kehidupan ini nggak ada harganya sama sekali. Karena yang hakikat hidup kita adalah di akhirat, bukan di dunia. Maka kalau demikian akan menjadi tenang dia. Kemudian yang keempat, senantiasa iman dengan takdir sebenar-benar iman. Artinya apa yang terjadi sudah Allah rencanakan. Kalau itu sudah rencana Allah, kenapa kita harus pusing dengan apa yang Allah takdirkan? Bahkan yang ada hanya kita ridho, menerima, bahkan yang bersabar kalau itu sebuah kepahitan hidup. Demikian kemudian juga tentu doa dan sholat.
Ini sholat ini luar biasa, ibadah yang kalau putus kita, maka putus hubungan kita dengan Allah. Kalau Allah putus hubungannya dengan kita, maka siapa yang bisa memberikan kepada kita ketenangan batin? Maka sholat. Maka Nabi kalau mendapat kesulitan, beliau sholat. Karena Nabi SAW idza hajabahul amr faj'ila sholat. Nabi kalau ada kesulitan segera sholat. Lalu doa. Karena ada doa diajarkan Nabi, doa untuk menghilangkan kesulitan. Maka dengan doa. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW ketika ada kesulitan beliau membaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini dibaca ketika ada kesulitan. Berarti maknanya hatta Rasul sendiri pernah mendapatkan kesulitan, manusia biasa. Namun beliau tidak sampai depresi sebagaimana kebanyakan kita. Karena apa? Imannya, amal solehnya, ketergantungan yang demikian besar kepada Allah. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa sampaikan ini betul-betul harus betul-betul mendekat kalau ingin bahagia, bukan jauh dengan Allah tapi mendekat. Termasuk di antara poin penting adalah menjauhkan dosa dan maksiat. Karena maksiat itu akan membawa kegalauan. Sedikit sekecil apapun maksiat tetap akan mempengaruhi kepada hati. Hati rusak dengan maksiat, galau, sumpek, pusing. Walaupun senang hanya sementara dan hanya yakni sifatnya relatif, tidak lama kesenangan dalam dosa dan maksiat. Karena hakikat bahagia ada di dalam iman dan amal soleh tadi. Maka pantas kalau maksiat membuat orang gundah, membuat orang yakni gulana, cemas dan semisalnya. Demikian. Nah, Ustaz, berarti kita sebagai seorang muslim itu wajib berusaha untuk menjaga ketaatan, kemudian juga keimanan juga Ustaz, dan ibadah Ustaz ya berarti Ustaz. Dan yang terakhir mungkin dari dokter bisa memberikan penjelasan tentang kiat-kiat menjaga ketenangan jiwa secara medis itu bagaimana, Dok? Ya, baik, kiat-kiat untuk menjaga kesehatan jiwa itu yang pertama tetap ya, meskipun kami di bidang medis, tetap yang pertama adalah jaga ketenangan hati. Ya, ketenangan hati bisa kita peroleh di dalam Islam. Nah, oleh karena itu kalau pengen hatinya tenang, pelajari Islam, thalabul ilmi, kemudian di situ nanti banyak manfaat-manfaat yang akan kita peroleh, termasuk salah satunya adalah ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelola stres. Ya, kelola stres kita kembali juga ya. Mengelola stres kita kembali juga ketika kita lagi drop, kita lagi depres, ketika lagi patah semangat, kita ingat kepada sabda Rasulullah ataupun kepada Al-Quran ya. Kemudian ingat itu, kita renungi, kita tadabburi. Itu juga menjadi obat nanti tentunya. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa yang tidak kalah pentingnya ikhtiar fisik ya. Ikhtiar fisiknya apa? Olahraga teratur. Ini olahraga ini penting untuk menjaga stamina ya, termasuk juga nanti menjaga imun ya. Daya imun kita juga akan meningkat dengan kebugaran badan kita dan kesenangan hati kita. Dengan hati yang senang, imun kita juga akan meningkat. Nah, makanya para ulama kita kan jarang sakit, para ulama kita karena ketenangan para ulama kita, sehingga jauh dari penyakit. Karena apa? Daya imunnya dia tinggi karena selalu pasrah, semuanya selalu pasrah sama Allah. Sudah yang ditakdirkan oleh Allah sudah terjadi dan lain sebagainya seperti itu, maka daya imun otomatis akan sangat kuat sekali, sehingga penyakit-penyakit, apalagi penyakit-penyakit fisik ya, tidak akan, insya Allah tidak akan masuk ke dalam dirinya ya. Itu kemudian juga yang tidak kalah pentingnya pola makan juga ya. Pola makan itu juga diatur ya, makanya ada di dalam Islam diwajibkan untuk berpuasa Ramadan dan disunahkan ke puasa-puasa yang lain semacam Senin Kamis dan sebagainya. Itu adalah salah satu ikhtiar duniawi dan sekaligus juga memenuhi kewajiban dan menjalankan sunnah, puasa dan sebagainya, olahraga, kemudian juga refreshing itu juga penting ya, refreshing sekali-kali refreshing supaya saraf-saraf kita yang tegang ya, masalah-masalah yang menumpuk ya, beban-beban kerja kita juga, kepenatan kita juga hilang dengan refreshing ya. Tidak perlu mahal-mahal, kita cukup melihat atau bergelut dengan ilmu dan sebagainya, itu sudah merupakan bentuk refreshing. Saya kira itu kiat-kiatnya. Terima kasih Dok, Masya Allah, ini sangat bermanfaat sekali materi kita di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan juga untuk diri kita sendiri dan juga kaum muslimin yang mungkin membutuhkan. Tapi keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan lain waktu dalam program yang sama, yaitu
Bincang Santai di channel Abu Ghazi Official. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz, dan juga terima kasih jazakallahu khairan kepada Dr. Utomo yang telah memberikan kesempatan waktu dan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri, keluarga muslim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.